bahwa bagaimana pupuk yang kita buat ini bisa membantu kita membenahi tanah kita yang tadinya keras, tidak subur, terlalu asam pH-nya gitu ya. Jadi sudah ditanami sudah tidak ada unsur haranya sama sekali. Nah ini mau kita benahi. Nah kita namanya bikin pembenah tanah. Dari mana kita caranya membuat pembenah tanah ini Bapak Ibu? Kita cari bahan-bahan di alam yang bisa membantu kita membenahi tanah kita. Nah bakteri yang terbaik Bapak Ibu, bakteri yang positif itu yang di alam yang sudah disediakan oleh alam tanpa perlu kita buat lagi. Itu yang terbagus itu ada dua. Di pohon pinus, daun pinus sama daun bambu. Kalau dipadukan dua-duanya juga boleh. Jadi kenapa? Karena daun pinus sama daun bambu itu Bapak Ibu sulit sekali hancurnya. Jadi bakteri yang melawannya itu bakteri sabar, bakteri ya mau kerja kosong lah. Lama pun ditangani terus sampai benar-benar bambu itu 8 bulan baru hancur daunnya. Ya kan? Dari paling sulit sekali daunnya dihancurkan itu adalah daun bambu sama daun pinus. Nah itu kita ambil Bapak Ibu, tapi yang kita ambil itu bukan daunnya, tapi tanah gapuran bambu kalau orang Jawa nyebutnya. Jadi tanah yang ada di bawah daun bambu di sekitar pohon bambu. Nah yang di bawah 1 cm di bawah daun bambu yang paling bawah, Bapak itu ambil. Nah kalau kita bikinnya segini 120 liter segini Bapak Ibu, daun bambunya berapa? Bapak Ibu ambil saja 20 kilo. Jadi bakal siapkan. Ada daun bambunya apa? Humus bambunya mana? Nah ini kelihatan akarnya seperti ini, ya. Salah satu bahan ini ada bakteri positif kandungannya. Jadi tadi kalau Bapak Ibu mau bikin kompos kok sulit, tapi bisa kata Bapak Ibu apa banyak pohon bambu, ambil aja daun bambunya. Tinggal tambahin kompos yang sudah tadi sedikit, tambahin arang sekat, tambahin sekam, Bapak Ibu sudah punya media tanam. Ya kan? Ini media yang bagus sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena ini sudah mengandung mikroba yang sangat baik sekali. Apa itu Pak kandungannya Pak? Kandungannya apa? Jenisnya apa? Kayak semacam lakto. Iya, semacam lakto. Tapi banyak sekali kandungannya bakteri macam-macam. Tujuannya bakteri untuk penyubur ya. Iya. Saya pernah nonton Bapak Ibu ngambil ini tuh, kita nginjek tanah tuh segini Bapak Ibu. Untuk bros, jadi saking ngikutnya sekali. Itu catnya begitu, tanahnya begitu ya. Yang di hutan yang banyak itu tanah humus bambu. Itu udah disediakan oleh alam. Tinggal kita manfaatkan saja. Dimasukkan 20 kilo ini. Pelan-pelan ngebul. Ya. Kemudian Bapak Ibu setelah 20 kilo ini ada kita namanya tanah lumpur atau tanah yang mau diolah sama Bapak Ibu semuanya. Tanah lahannya Ibu masing-masing, Bapak Ibu masing-masing lahannya ya. Garis lumpur. Diambil. Ya, kalau satu kotak begini sawahnya ya ambil kotak kiri, kanan, depan, belakang, tengah diambil. Dukun ya Pak? Iya diambil supaya dia bekerja untuk menyuburkan tanah yang mau kita garap itu kan. Berapa banyaknya? Banyaknya ini jangan melebihi banyaknya tanah humus. Jadi kalau tanah humusnya 20 kilo, ininya 10 kilo. Biar latihan tempur dulu di dalam. Biar tanah apa bakteri humus ini udah tahu, hafal jurusnya, bagaimana bakteri di hati itu kan. Jadi begitu diterjunkan ke lapangan, dia udah siap bekerja. Ya, dimasukkan 10 kilo. Buat. Sudah? Ya. Ini 10 kilo, tadi 20 kilo beratnya ya, setengahnya. Kemudian Bapak Ibu kita cari tanaman-tanaman yang tahan hidup. Bapak Ibu tahu nggak? Di lahan Bapak Ibu ini nggak musim hujan, nggak ada yang nyiram, nggak ada yang ngasih pupuk, kok hidup terus tanaman ini. Ada nggak kira-kira? Banyak. Nah ini yang Bapak Ibu ambil, mau diambil gennya, gitu ya. Biar tanaman kita di situ tuh juga tahan hidup, kan sama. Ada ya tanaman begitu ya? Banyak. Nggak perlu kami sebutkan namanya ya, karena masing-masing masih beda, ya kan? Di Sumatera bisa beda, di Sulawesi bisa beda namanya. Yang penting Bapak Ibu masuk ke lahan lihat, ini agak musim hujan, musim kemarau, nggak ada yang nyiram, nggak ada yang ngasih pupuk, belum terpas subur aja nih tanamannya, rumput semua. Makanya Bapak Ibu, bagi kami di BSM, rumput itu bukan musuh. Jadi mohon maaf, setelah pelatihan ini kalau mau kualitas organik, nyun tulung, kami minta tolong jangan lagi pakai pembunuh rumput. Pembunuh rumput itu Bapak Ibu itu adalah pembunuhan massal.
Yang mati itu bukan hanya rumputnya, telur cacingnya ikut mati, bakteri-bakteri baiknya juga ikut mati. Setelah itu rumputnya mati kan Bapak Ibu, kemudian hidup lagi nggak? Harusnya kan enggak. Bapak Ibu beli lagi, kan gitu kan? Disemprot lagi, mati, terus habis itu hidup lagi. Karena ketika Bapak Ibu nyemprot sekaligus juga nanam. Itu bisnisnya orang pintar. Jadi paham ya? Jadi kalau bisa dimana dimanfaatkan untuk membuat JPT, pupuk dan sebagainya. Jadi ketika petani ini kesulitan pupuk, melihat tanah yang rumput yang masih tumbuh, itu udah melihat itu pupuknya. Coba bayangkan tanah yang ada rumputnya dengan tanah yang nggak ada rumputnya, suburan mana? Itu cara Tuhan melindungi tanah. Cara Allah melindungi. Coba tanah yang ada rumputnya Bapak Ibu cabut, ketemu cacing nggak kadang-kadang? Masih ketemu cacing gitu kan? Di rumput itu di bawahnya. Nah, terserah namanya apa, ragamnya juga bisa bermacam-macam. Pak, saya ada 10 macam nih yang tahan hidup, pakai enggak apa-apa. Cium dulu. Tapi banyaknya maksimal berapa? 10 kilo. Ada kalau 10 macam bahan berarti 1 kiloan. 10 jenis macam tanaman gitu kan? 1 kilo, 1 kilo, 1 kilo. Kalau ada 5 ya 2 kiloan mungkin. Ya, dimasukin Mas. Ini kalau lebih dicopper, lebih halus lagi, lebih bagus Bapak Ibu. Kalau prinsip pembuatan pupuk itu makin halus makin bagus. Sama bikin jamu juga begitu. Kenapa? Dia mudah ngemiknya, menyatunya lebih mudah kalau. Kemudian Bapak Ibu masukkan dedak. Berapa dedaknya? 2,5 kilo ya. Ini ukuran harus 20 liter. 3 kilo boleh. Dedak ini untuk makanan bakterinya Bapak Ibu ya. Kemudian kita masukkan katalis. Katalis berapa? Katalis nomor 2 ya. Ya, nomor 2 sebanyak 50 liter. Ini 1 galon ini 15 liter Bapak Ibu. Jadi kalau 3 45, nanti kita tambahin lagi 5 liter ya. Beda warna ya. Ada yang di atasnya, ada yang di bawah. Ambil. Oh, comberan. Darah sih Pak. Udah dijelaskan oleh Bapak Ibu kan kenapa pakai katalis, udah paham ya? Tidak perlu kami jelaskan lagi ya. Ya. Pak, kalau kami nggak punya gimana bikin, silakan. Tanpa katalis dapat apa? Tapi kalau pakai katalis 14 hari, tanpa katalis kali 10, 140 hari gitu aja. Kalau katalisnya sedikit, Ya lebih sedikit lagi. Lebih lama sedikit maksudnya. Lebih lamanya sedikit. Kemudian aplikasinya kalau pakai katalis per hektar ini hanya 7 liter tadi kan? semprotnya. Nah, kalau nggak pakai katalis kali 10. Berarti per hektar butuh 70 sampai 100 liter. Kalau nggak pakai katalis, campurannya apa? Campurannya ya udah tinggal air saja. Air aja. Kalau ada air cucian beras gitu ya. Atau air POC yang Bapak Ibu tadi ya, yang disaring tadi. Ini airnya Bapak Ibu, airnya secukupnya sampai penuh segini. Iya. Kalau ada Air kelapa. Kalau ada yang nanya air kelapa bisa Pak, tuh lebih bagus lagi ya. Ya Bang. Lakukan proses perang. Ya. Ukuran perangnya menang itu apa? Karena banyak dia pertama 20, 10 masukannya 20 sampai 10. Yang kemudian yang kedua Bapak Ibu, biasanya dia kalau menang itu ketika kita aplikasi, bisa dilihatnya ketika diaplikasikan. Kalau di luar laboratorium kan kelihatan jumlah bakterinya segala macam gitu. Kalau pakai mikroskop. Tapi kalau nggak ada ya pas kita aplikasikan bermanfaat gitu aja. Iya, sulit untuk pakai hasil lab masalahnya ya. Enggak memuai itu Pak. Apa ya? Melar, berbuih. Enggak. Biasanya Ya pas prosesnya, iya keluar. Karena kan kita kasih udara misalnya. aerobik. itu kan dan berarti kan Ya, yang ukuran 2,5 kilo. 2% gitu ya. Bisa 2% Misal boleh. makanannya dibanyakin berarti boleh enggak? Boleh. 5 kilo minimal, itu ukuran minimal ya Pak. Ini minimal. Konsepnya kita penghematan ya. Artinya segitu tuh jadi. Kalau Bapak mau kasih 5 kilo ya tambah kesenengan lah ibaratnya. Alhamdulillah ya Mas. Sun gitu ada sun. Tapi 2,5 kilo aja sudah cukup. Sudah bisa gitu ya.
Aduh. Nah ini diaduk, nanti dikasih aerator Bapak Ibu ya. Kurang sedikit. Ada angin ya. Nggak apa-apa. Ya, boleh. Sebenarnya tanah yang bagus tuh kayak gimana? Tanah yang bagus itu kalau Bapak indikasi baca di Mbah Google yang pertama kandungan mikrobanya tuh sama persis 1 sendok itu terdiri jutaan mikroba baik kayak ini. Kemudian dia ketika kita tanam dia subur, tanamannya juga bagus. Tapi biasanya kalau tanah yang jelek itu Bapak Ibu bisa ukur. Kalau di pelatihan di 1005 4 hari itu kita bikin alat ukurnya. Di salah satu prakteknya itu membuat alat ukur bagaimana tanah ini subur. Kalau diceritakan susah ya, kudu dipraktekkan bikin alat ukur. Sederhana sebenarnya. Itu dari lampu, pakai lampu ada di itu di internet ada itu. Pakai lampu yang 100 watt. Ya kemudian kita bikin kabel itu diputus satu, yang satunya colok ke listrik, yang satunya itu untuk dimasukkan ke tanah, dibasahi. Nah, kalau dia dimasukkan ke situ nggak nyala, itu jelek tanah. Tapi kalau tanahnya bagus, dimasukkan ke situ nyala. Indikator. Sampai dibuktikan tanah yang jelek itu dikasih urea, sampai mamel dikasih air, itu nggak nyala. Tapi ketika dikasih kompos, dia nyala. Iya. Itu salah satu alat ukurnya ya. Itu bisa kita buat sendiri oleh alat ukur yang sederhana untuk mengecek kesuburan tanah kita aja. Mbah Google tahu bisa bikin ya. Itu dari lampu sama kabel aja sebenarnya. Lampu sama kabel. Kalau tanahnya warna hitam itu Bagus. Kalau benar-benar warna hitamnya itu terkenal dengan tanah apa disebutnya tanah hitam itu ya. Tinggal diukur aja pH-nya. Kalau sekarang kan banyak alat ukur ya, pH dan sebagainya bisa. Rata-rata tanah subur itu di atas 6,8 pH-nya. Kalau di bawah 6 itu asam. Itu kurang baik buat sayur dan sebagainya. Tapi kalau 6,8 ke atas bagus. Ya, ini salah satunya diukur, nggak bisa dikira-kira. Kalau Pak Bayu lain, dijilat dia tahu ini subur. Ilmunya udah tingkat tinggi ya. Saya sendiri belum bisa itu. Pak KB, ada peluang gagal nggak nih bikin nih? Insya Allah kalau SOP-nya diikuti nggak. Gagal Bapak Bu, nggak ada ceritanya gagal. Jadi setelah penuh ini Bapak Ibu, ini setelah diaduk, ini kan airnya kurang Mas, nanti tambah ya. Sampai segini lah, sampai ukuran ini. Terus nanti dikasih udara. Tahu aerator? Ya. Jadi dimasukkan ke sini sampai bunyi bluk-bluk gitu selama 14 hari. Ini terbuka Bapak Ibu, kalau ada kain tutup kain aja biar gak kemasukan binatang. Tujuannya fermentasi terbuka itulah menangkap bakteri yang ada di luar. Makanya dia kelipatannya, percepatannya tinggi perkembangannya. Bisa 10 pangkat 5, 10 pangkat 6 bakterinya. Paling bagusnya kan 10 pangkat 10. 10 tambah nolnya lagi 10 bakterinya gitu kan. Seperti itu. Ini Pak, maaf. Katul ini kan sebagai makanan bakteri. Ya. Setelah makan katul itu bakteri berkembang apa gimana? Iya, dia bekerja, berkembang. Ada makanan. Gitu. Jelas bisa dipahami Bapak Ibu? Oke.